Salah satu penyebab atau faktor utama yang menyebabkan terjadinya kerugian dalam usaha peternakan ayam kampung adalah persoalan pakan. Borosnya pakan serta mahalnya harga pakan saat ini sangat berpotensi untuk kita menjadi rugi. Nah, untuk itu langkah apa yang harus kita lakukan supaya usaha ternak ayam kampung kita ini kemudian terhindar dari kerugian? Tentu saja kita harus melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan penekanan biaya pakan. Penekanan biaya pakan bisa kita lakukan dengan cara kita kreatif menciptakan jenis-jenis pakan dari alternatif, teman-teman. Nah, tetapi sayangnya banyak sekali dari teman-teman dan pemula tidak paham atau belum paham tentang jenis pakan alternatif apa saja yang baik serta aman digunakan untuk pakan ternak ayam kampung kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang bagaimana cara mensiasati agar ternak ayam kampung tidak menjadi boros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Jadi Sultan TV. Apa kabar teman-teman dan sahabat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman dan sahabat semua hari ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman dan sahabat semua yang memang baru menemukan channel ini, silahkan untuk klik tombol subscribe. Kemudian lengkapi dengan klik tombol lonceng notifikasinya. Tujuannya agar teman-teman nantinya bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari Jadi Sultan TV. Kita akan lanjut ke pembahasan kali ini teman-teman. Langsung saja, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya supaya kita beternak ayam kampung tidak boros di pakan. Kita akan mulai dari yang pertama. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa untuk membantu menopang kebutuhan pakan ayam kita, maka kita harus melibatkan jenis-jenis pakan dari alternatif. Mengingat ketika kita beternak ayam kampung mengandalkan murni dari pakan pabrikan, maka yang akan terjadi kita hanya akan mendapatkan keuntungan yang sangat tipis sekali. Nah, tentu saja dengan kita memahami jenis pakan alternatif apa saja yang baik serta aman digunakan untuk pakan ayam kampung kita, maka dengan cara seperti ini kita akan mampu untuk menekan biaya pakan, teman-teman. Nah, jenis pakan alternatif yang sifatnya gratis itu sangat luar biasa banyak yang bisa kita dapatkan dengan mudah di lingkungan sekitar kita, teman-teman. Ada yang namanya azola, kemudian ada mata lele seperti yang sudah kita lihat tadi. Kemudian ada ampas tahu, ada ampas ubi, dedak, dan sayur mayur yang bisa dimanfaatkan untuk pakan, teman-teman. Nah, mengingat bahwa jenis pakan alternatif itu tidak semua mengandung nutrisi yang tinggi, maka kita juga harus mengkolaborasikannya dengan pakan pabrikan juga, teman-teman ya. Meskipun hanya sebatas untuk campuran ya, supaya nanti kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh ayam-ayam kita tetap terpenuhi dan tercukupi, teman-teman. Nah, kemudian selain kita memahami tentang jenis-jenis pakan apa saja dari alternatif yang bisa kita manfaatkan dengan baik ya, dan aman untuk pakan ayam kita, untuk langkah selanjutnya kita juga harus paham tentang takaran pakannya, teman-teman. Beberapa fakta membuktikan bahwa banyak sekali dari pemula-pemula peternak itu tidak paham tentang takaran pakan yang ideal untuk kebutuhan pakan ternaknya. Sebagai contoh, berapakah kebutuhan pakan per hari untuk setiap satu ekor ayam? Jadi banyak dari pemula yang belum memahami tentang ini, sehingga kemudian menimbulkan terjadinya pembengkakan dalam biaya kos pakannya. Ya teman-teman, sehingga teman-teman juga harus pahami, karena dengan kita memberikan pakan pada ayam-ayam kita secara asal-asalan atau tidak tertakar, itulah sebetulnya yang membuat kita menjadi boros ya teman-teman. Jadi ketika kita tahu
takaran pakan yang ideal, maka dari situ kita sudah bisa untuk memanage berapa pengeluaran pakan kira-kira untuk 100 ekor ayam per hari, teman-teman dan sahabat semua ya. Nah, ini penting dan harus dipahami. Nah, jika teman-teman memerlukan informasi ini tentang berapa takaran pakan yang ideal untuk pakan ternak ayam kampung kita, silahkan teman-teman cek saja di channel ini, sudah pernah saya review. Silahkan teman-teman buka, tonton sampai habis, sampai selesai, supaya nanti teman-teman tidak gagal paham dan tentu saja akan bisa meminimalisir biaya pakan pada ternak ayam kampung teman-teman di rumah. Baiklah teman-teman dan sahabat semua, kesimpulan daripada video ini, untuk membuat ternak ayam kampung kita tidak boros di pakan, maka ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu kita wajib memahami tentang jenis-jenis pakan alternatif yang baik dan aman untuk pakan ternak ayam kampung kita, dengan tujuan supaya nanti bisa membantu menopang biaya kebutuhan pakan. Dan kemudian untuk yang kedua, setelah kita memahami tentang jenis pakan alternatif apa saja yang baik dan aman untuk pakan ternak ayam kampung kita juga harus tahu tentang takaran pakan yang ideal untuk pakan ternak ayam kampung kita per hari per ekornya, teman-teman, supaya nanti kita tidak menjadi rugi. Baik teman-teman dan sahabat semua, akhirnya saya harus menutup dulu video ini. Mudah-mudahan meskipun singkat tetapi video ini adalah video yang bermanfaat. Dan untuk sedikit tambahan buat teman-teman yang memang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, silakan untuk klik tombol subscribe, kemudian lengkapi dengan like serta komennya, lalu sempurnakan dengan klik tombol lonceng notifikasinya. Tujuannya agar teman-teman nantinya bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari Jadi Sultan TV yang akan selalu mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan ayam kampung. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan salam sukses untuk kita semua.